Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa semuanya. Saya Gamal Suleh Hutomo. Di sini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah pendekatan studi Islam akan menyampaikan materi tentang studi Islam dan problematikanya. Di sini saya harapkan para mahasiswa untuk menyimak dan mendengarkan apa yang saya berikan sebagai berikut. Para mahasiswa yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah pengantar studi Islam. Perlu kalian ketahui bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang kalian ampu pada semester pertama ini. Oke, mari kita lanjut ke dalam materi. Sebelum kita lebih jauh memahami apa itu studi Islam, alangkah baiknya kita memahami apa istilah dari studi Islam. Yang pertama, menurut istilah, studi Islam merupakan terjemahan dari bahasa Arab, Dirasah Islamiyah, sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan Islamic Studies. Dapat dikatakan bahwa studi Islam merupakan usaha yang sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Kemudian yang kedua, kita perlu memahami pengertian dari studi Islam. Studi Islam ini secara sederhana dimaknai sebagai kajian Islam. Pengertian studi Islam sebagai kajian Islam sesungguhnya memiliki cakupan makna dan pengertian yang luas. Perlu diketahui para mahasiswa, hal ini wajar adanya, sebab sebuah istilah akan memiliki makna tergantung kepada mereka yang menafsirkannya. Karena sebagai seorang penafsir, tentunya mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada hasil akhirnya mereka juga akan menciptakan atau mengeluarkan statement-statement atau pendapat yang berbeda pula. Kemudian beranjak ke tujuan dari studi Islam. Para mahasiswa tentunya dalam studi ini memiliki sebuah tujuan ya. Untuk tujuan yang pertama perlu diketahui di sini ada poin yang pertama adalah untuk mempelajari secara mendalam hakikat Islam dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama lain. Apa yang dimaksud dengan poin ini? Maksudnya adalah studi Islam ini dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa sebenarnya agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membimbing serta mengarahkan dan menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dan budaya umat manusia di muka bumi. Pada mulanya, agama-agama ini tumbuh dan berkembang berdasarkan pengalaman dan penggunaan akal serta budidaya manusia. Kemudian diarahkan oleh Islam menjadi agama monoteisme yang benar. Sementara itu, Allah telah menurunkan ajaran Islam sejak fase awal dari pertumbuhan dan perkembangan akal serta budidaya manusia tersebut. Kemudian silih berganti rasul-rasul telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam guna meluruskan dan menyempurnakan perkembangan akal dan budidaya manusia serta agama mereka menjadi agama yang tauhid. Perlu diketahui para mahasiswa,
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ajaran agama Islam telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan akal dan pikiran, serta budidaya manusia, serta agama mereka menjadi agama tauhid. Dengan demikian dapat dikatakan kembali para mahasiswa bahwa ajaran agama Islam telah berkembang dan tidak ada pertentangan antara alam pikiran dan budidaya manusia dengan agama Islam. Kalau pada suatu masa apabila ada tampak sebuah pertentangan antara ajaran Islam dengan alam pikiran dan budidaya manusia, dapat diasumsikan bahwa telah terjadi sebuah kesenjangan atau jarak pemikiran yang menyimpang dalam perkembangannya. Kemudian beranjak ke poin yang kedua adalah untuk mempelajari secara mendalam pokok isi ajaran agama Islam yang asli. Nah, para mahasiswa, maksud dari poin ini adalah menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama fitrah, ya, sehingga pokok-pokok isi ajaran Islam tentunya sesuai dengan fitrah manusia. Perlu kalian pahami bahwa fitrah ini adalah suatu potensi dasar atau suatu potensi yang telah diberikan Tuhan kepada kita sejak lahir. Potensi fitrah ini dapat menyebabkan manusia hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mempunyai kemampuan untuk mengatur kehidupannya. Dari potensi fitrah inilah, manusia mampu mengatur serta menyusun suatu sistem kehidupan dan lingkungan budayanya yang serta-merta mewadahi kehidupan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup bersama kelompok masyarakatnya. Kemudian beranjak ke poin yang ketiga. Pada poin ini, para mahasiswa perlu kalian ketahui untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam dan aktualisasinya sepanjang sejarah. Maksudnya di sini adalah bahwa asumsi agama Islam sebagai agama samawi terakhir yang membawa ajaran-ajaran yang bersifat final dan mampu memecahkan masalah-masalah kehidupan manusia dan menjawab tantangan serta tuntutan sepanjang zaman. Sumber dasar ajaran agama Islam akan tetap aktual dan fungsional terhadap permasalahan hidup dan tantangan serta tuntutan perkembangan zaman tersebut. Sementara itu, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan, permasalahan dan tantangan serta tuntutan hidup manusia ini pun juga ikut tumbuh kembang menjadi semakin kompleks, serta menimbulkan pertumbuhan dan perkembangan sistem kehidupan budaya dan peradaban manusia yang semakin maju dan modern. Kemudian beranjak ke poin yang keempat, yakni untuk mempelajari cara mendalam prinsip-prinsip dan nilai dasar ajaran agama Islam. Maksud dari poin ini adalah menyatakan bahwa agama Islam yang diyakini mempunyai misi sebagai rahmatan lil alamin, tentunya mempunyai nilai-nilai dan prinsip dasar yang bersifat menyeluruh atau universal, yang mempunyai daya dan kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, serta mengendalikan faktor potensial dari pertumbuhan dan perkembangan sistem budaya serta peradaban modern. Kemudian kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu kita
akan membahas tentang pendekatan studi Islam. Di sini pendekatan apa saja yang digunakan dalam studi Islam? Yang pertama, kita akan membahas tentang pendekatan teologis. Dalam pendekatan ini, maksudnya adalah pendekatan ini dilakukan dari dan oleh penganut suatu agama. Kemudian dalam usahanya menyelidiki agama lain. Dengan demikian, pendekatan ini juga dapat disebut sebagai pendekatan atau metode tekstual, atau lebih kita kenal dengan pendekatan kitabi. Maka dari itu, dalam pendekatan ini dapat menampakkan sifat yang apologis dan dedukatif. Kemudian secara harfiah, pendekatan teologi ini dalam memahami agama dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibanding dengan yang lainnya. Kemudian kita beranjak ke poin yang kedua, yakni tentang pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi ini dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dapat dipahami bahwa melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban. Dengan kata lain, cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah dapat digunakan pula untuk memahami agama yang lain. Kemudian yang poin ketiga, yakni pendekatan sosiologi. Perlu diketahui bahwa sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya tersebut. Dalam pendekatan ini dapat dihasilkan gambaran keadaan masyarakat lengkap dengan struktur serta lapisan dan berbagai gejala sosial yang berkaitan. Tentunya dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadi mobilitas sosial. Kemudian yang keempat adalah pendekatan filosofis. Dalam pendekatan ini dapat melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat. Para mahasiswa dapat kalian ketahui bahwa pendekatan ini kita dapat melihat suatu permasalahan dari segi ilmu filsafat, dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan tersebut, tentunya dengan menggunakan metode analisis spekulatif. Pada dasarnya, filsafat merupakan pikiran untuk memecahkan masalah atau pertanyaan dan menjawab suatu persoalan, namun demikian tidak semua berpikir untuk memecahkan dan menjawab suatu permasalahan tersebut. Kemudian poin kelima, yakni pendekatan historis. Perlu kalian ketahui bahwa historis merupakan suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, serta latar belakang, dan terdapat pelaku peristiwa tersebut. Maksud dari pendekatan historis ini adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut peninjauan sejarah dan menjawab permasalahan
serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Kemudian poin yang terakhir yakni adalah pendekatan normatif. Perlu kalian pahami bahwa pendekatan normatif ini merupakan studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau normatifnya. Maksud dari legal formal ini adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif merupakan seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas, sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqh atau usuliyin, ahli hukum Islam atau fuqaha, dan para mufassirin yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk di sini dalamnya adalah pendekatan normatif. Oke, kemudian ke materi selanjutnya, yakni tentang urgensi studi Islam. Perlu para mahasiswa pahami dan ketahui bahwa seiring berkembangnya zaman, agama tidak hanya berfungsi sebagai penegasan terhadap sebuah doktrin, namun juga harus mampu dipelajari secara akademik. Seperti yang dijelaskan oleh Profesor Amin Abdullah, bahwa fenomena keberagaman manusia tidak hanya dilihat dari sudut normativitas ajaran wahyu, meskipun fenomena ini sampai kapanpun akan menjadi ciri khas daripada agama-agama yang ada. Beranjak ke poin yang pertama, yakni munculnya perbedaan pandangan antara insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah. Insider di sini maksudnya adalah para pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri atau orang dalam. Sedangkan outsider merupakan para pengkaji non-muslim yang mempelajari Islam serta menafsirkannya dalam berbagai analisis dan pembacaan dengan metodologi tertentu. Kemudian yang kedua adalah umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Perlu kalian ketahui bahwa umat Islam pada saat ini berada dalam posisi yang terpinggirkan dan lemah dalam berbagai aspek apapun itu, terutama kehidupan dan keilmuan tentunya. Sementara di sisi lain dunia terus berkembang dengan modernisasinya. Dalam kondisi tersebut, umat Islam atau kita sebagai umat Islam dituntut untuk melakukan gerakan pemikiran yang diharapkan dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang agar kita dapat bersaing dalam perkembangan globalisasi ini. Kemudian yang ketiga adalah umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana problematis. Perlu kalian ketahui bahwa pada saat ini terjadi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi modern yang telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia. Dalam suasana seperti ini, tentunya umat manusia dan umat muslim tentunya membutuhkan aturan, nilai, serta norma untuk pegangan hidup yang universal dan diakui oleh semua bangsa demi terciptanya
uh, kesejahteraan kehidupan umat manusia. Kemudian yang terakhir, uh, kita pada pembahasan studi Islam dan problematikanya. Kenapa studi Islam itu kita kaitkan dengan problematikanya? Karena di sini yang pertama adalah banyaknya perbedaan pemahaman di kalangan umat Islam. Kemudian yang kedua, hasil dari perbedaan pemahaman tersebut di kalangan umat Islam menghasilkan beberapa kelompok-kelompok. Nah, kelompok ini yang sebagai contohnya ini Syiah, Sunni, dan Khawarij pada bidang politik. Kemudian yang kedua Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali pada bidang hukum Islam. Kemudian yang ketiga Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Maturidiyah, dan Asy'ariyah pada bidang teologi. Kemudian yang terakhir adalah Qadiriyah, Syadziliyah, Satariyah, Naqsabandiyah untuk bidang tarekat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi kuliah pada pertemuan kali ini kita akhiri. Tentunya pada kuliah pada hari ini kalian dapat mengambil sebuah kesimpulan atau pelajaran dari semua yang saya jelaskan dari awal tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.